Shalom, jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, Kamis 20 Mei tahun 2021. Kita masih membahas tentang 9 ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit. Di mana hari ini kita akan membahas tentang ucapan bahagia yang kedua dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat, di mana Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, duka cita seperti apa yang dimaksud di sini sehingga firman Tuhan berkata duka cita justru merupakan sebuah kebahagiaan. Dua hal yang sangat kontradiktif, di mana duka cita biasa diwarnai dengan kesedihan, diwarnai dengan tangisan. Tapi Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, pertanyaannya, duka cita seperti apa yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah kebahagiaan? Yang pasti duka cita yang dimaksud bukan duka cita karena sedih, karena kita menyayangkan diri sendiri. Duka cita bukan karena kita ditipu, kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Tetapi kalau kita berbicara tentang duka cita yang berbuahkan kebahagiaan, yang pertama kita berbicara tentang duka cita yang dirasakan oleh seseorang karena dia menyadari akan dosa yang dia lakukan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Daud ketika dia terjatuh dalam dosa, maka kemudian Nathan sebagai seorang nabi mengingatkan Daud tentang dosa yang dia lakukan. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia kemudian berpuasa. Dia minta pengampunan Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan, dia menyesal atas dosa yang dia sudah lakukan. Dan kalau kita berbicara tentang duka cita yang berbuahkan kebahagiaan, maka itu bicara tentang duka cita, kesedihan karena kita menyadari kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita sudah melanggar apa yang Tuhan firmankan, kita gagal menyenangkan hati Tuhan, maka kemudian kita berduka cita. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang duka cita di sini, duka cita yang dimaksud adalah sebuah kesedihan karena kita melihat kejahatan yang terjadi di dunia ini. Dan yang ketiga, kalau kita berbicara tentang duka cita dalam pernyataan Tuhan Yesus di sini adalah duka cita karena kita melihat orang-orang yang terhilang di luar sana. Karena kita melihat orang-orang yang masih menutup hati mereka untuk menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Duka cita karena kita tahu orang-orang yang terhilang di luar sana yang belum menemukan Yesus, maka mereka akan mengalami maut, yaitu hukuman yang kekal. Karena orang-orang yang terhilang di luar sana, maka kita berduka cita. Nah, ketika kita berduka cita karena orang-orang yang terhilang, karena orang-orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka harusnya timbul di dalam hati kita roh yang menyala-nyala untuk mewartakan Injil kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, kita sudah belajar tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Jadi duka cita yang dimaksud di sini bukan kesedihan karena kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, bukan kesedihan karena berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi kesedihan yang timbul di dalam hati kita itu berpusat kepada Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan ini biar kiranya boleh menjadi motivasi buat kita. Karena dengan demikian kita akan dihibur oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ada berkat Tuhan, ada janji-janji yang berharga yang Tuhan sediakan buat kita. Maka
Kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jalani hari ini. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita mampu menanggung segala perkara.